Salam jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam siaran Suara Kebenaran K3T. Saya yakin bahwa kita semua ada dalam sukacita dan ada damai di hati. Mari saya mengajak kita semua untuk berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas hari kehidupan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Engkau memberi kesempatan bagi kami di dalamnya untuk melaksanakan karya hidup. Kami percaya Tuhan akan menolong dan menuntun kami dalam Roh Kudus-Mu. Di hari ini, hari baru bagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai dasar di dalam pelaksanaan kegiatan hidup kami. Karena itu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dan biarlah dari firman ini yang akan menuntun, membimbing, dan menolong kami senantiasa untuk mengambil keputusan-keputusan dalam hidup yang bernilai untuk memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, berfirmanlah, kami telah siap. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, saya pilih dari Wahyu 2 ayat 19, di bawah perikop kepada jemaat di Tiatira. Ayat 19, Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Demikian jauh sabda Tuhan bagi kita. Kita dikatakan orang yang berbahagia apabila kita sanggup untuk melakukan kehendak Allah ini di dalam seluruh sisa hidup kita. Salam Bapa Mama yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jika kita baca firman Tuhan ini, Wahyu 2 ayat 19, maka kita dapat memberi tema belajar dari iman jemaat Tiatira. Ada dua kata penting yang tergambar dari tema ini, yaitu kata belajar dan kata teladan iman jemaat Tiatira. Apa arti kata belajar? Belajar adalah suatu proses untuk menerima atau mendapatkan pengajaran, baik itu secara formal maupun informal. Pengajaran formal kita peroleh dari lembaga pendidikan, sedangkan informal di luar dari lembaga tersebut. Termasuk di rumah kita memperoleh pengajaran informal. Rumah menjadi tempat penting untuk memperoleh pengajaran, termasuk pengajaran iman. Kita belajar dari kitab Ulangan 6, bagaimana keluarga Israel menjadikan rumah sebagai rumah pengajaran iman. Entah di berbagai situasi dan kondisi, pengajaran iman menjadi tempat yang terutama, menjadi penting untuk hal tersebut. Apa yang mau kita belajar, Bapak Mama, dalam hubungan dengan konteks bacaan firman ini? Apa yang mau kita belajar dari kehidupan iman jemaat Tiatira dan pertumbuhan imannya?
Tiatira adalah jemaat yang terkecil dari 7 jemaat yang disinggung, yang dipercakapkan dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Tetapi jika kita pelajari, justru isi suratnya yang disampaikan sebagai apokaliptik Yohanes ini lebih panjang dari yang lainnya. Misalnya, Efesus hanya memiliki 7 ayat, Jemaat Smyrna hanya memiliki 4 ayat, Philadelphia 7 ayat, Laodikia 9 ayat, Sardis 6 ayat, Pergamus 6 ayat. Yang jadi pertanyaan bagi kita adalah, mengapa? Apa alasannya? Sebenarnya alasannya sangat sederhana saja dan istimewa serta bermakna. Karena apa yang disampaikan itu dikatakan langsung dari Anak Allah, yakni Yesus Kristus, melalui apokaliptik Yohanes tadi. Yang berbeda dengan yang lain, yang ditegaskan adalah inilah firman. Kita dapat baca pada permulaan bacaan pada setiap perikop yang ada. Ada keistimewaan khusus tersendiri dari kehidupan iman jemaat Tiatira yang melahirkan pertumbuhan iman yang berbuah dan mendapat pujian dari Tuhan. Walaupun jemaat Tiatira adalah jemaat terkecil, tetapi justru menjadi contoh teladan dalam kehidupan iman. Tiatira adalah kota terkecil yang menjadi kota dagang dan pusat perdagangan yang terkenal di zaman itu. Sebagai kota dagang dan pusat perdagangan, terdapat kemajemukan dalam berbagai hal di tempat itu, termasuk bertumbuh dan berkembangnya agama-agama kafir yang mana adanya penyembahan berhala dari masing-masing kelompok kerja atau setiap serikat yang ada di situ memiliki dewa pelindung yang patut mendapat penyembahan. Bahkan menyusup masuknya pengajar-pengajar sesat yang bertumbuh pesat dengan ajaran sesatnya. Jemaat Tiatira adalah jemaat yang maju dalam perekonomiannya. Usaha mikro kecil, menengah bertumbuh baik di Tiatira. Usaha kerajinan, tenun, pencelupan kain ungu yang terkenal, usaha kulit, usaha makanan seperti roti, usaha perak, usaha emas, perunggu, bahkan perdagangan budak atau manusia juga ada di Tiatira. Jadi di Tiatira sangat beragam mata pencaharian atau usaha kerja yang sangat mempengaruhi atau berdampak bagi pertumbuhan iman jemaat. Pola hidup dan pola kerja dalam hal tekun, jujur, disiplin, dan mempergunakan waktu yang sangat penting bagi mereka untuk menjadi berkat. Hal ini sangat berdampak, Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih, dalam kehidupan iman jemaat Tiatira. Yang istimewa itulah bahwa pertumbuhan iman jemaat sangat dipuji Tuhan dalam hubungan dengan ketahanan iman jemaat dalam menghadapi kompleksitas masalah, tantangan yang tidak mempengaruhi kehidupan iman mereka. Mereka tetap bertahan dan mempertahankan iman dan tidak tergoda dengan sebuah situasi yang ada pada zaman itu. Hal ini Bapak Mama tergambar dengan jelas
dalam ayat 19 sebagai pujian Tuhan kepada jemaat Tiatira, yaitu bahwa aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Di sini tercatat 4 hal penting yang dikatakan, yaitu kasih, iman, pelayanan, dan ketekunan jemaat. Keempat hal ini merupakan satu kesatuan yang mempunyai hubungan yang erat dengan kehidupan iman yang menghasilkan buah dari iman mereka. Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih, kata kasih yang ditekankan sebagai hal yang pertama dipuji oleh Tuhan. Mengapa? Karena kasih yang mereka wujudkan dalam kehidupan iman justru bertambah-tambah lebih dari semula. Itu berarti ada peningkatan kualitas hidup iman. Karena kasih bagi mereka haruslah mendapat tempat yang pertama dan terutama dan sangat penting dalam hubungan dengan iman percaya kepada Kristus Yesus. Kata kasih yang digunakan di sini adalah kata Yunani, yaitu agape, yang artinya kasih Allah, yang harus menjadi contoh kasih dalam hidup mereka kepada sesama. Arti kata ini menunjuk pada mutu, pada kualitas kasih yang sangat baik kepada Allah yang diwujudkan dalam perbuatan sehari-hari. Kasih terhadap Allah hanya dapat terwujud dalam relasi yang benar dengan Allah, juga dengan sesama. Kasih yang rela bersedia dan berkorban tanpa syarat, tanpa memperhitungkan balas jasa, seperti yang dilakukan oleh Kristus dalam pengorbanannya bagi manusia berdosa di atas kayu salib. Uji atau bukti kasih manusia kepada Allah terwujud dalam tindakan, tidak sekedar ucap, tidak sekedar omong di bibir, tetapi perbuatannya berbeda. Tidak demikian, harus sama, satu kata, ucap, dan perbuatan. Misalnya dalam 1 Yohanes 4 ayat 20, firman ini mengatakan bahwa jikalau orang berkata bahwa aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi orang yang sungguh-sungguh beriman, maka ia akan memiliki kasih. Iman kita ini abstrak, tidak dapat dilihat. Yang hanya bisa melihat adalah Allah. Tetapi perbuatan iman itu yang dapat dilihat oleh karena kasih kita kepada Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang yang tidak beriman bisa saja melakukan perbuatan baik oleh karena ia merasa mampu, karena ia memiliki harta benda yang banyak, ia memiliki kekayaannya, ia merasa kuat, ia merasa bahwa ia bisa memberi atau melakukan sesuatu. Tetapi ketika ia melakukan perbuatan kasih atau perbuatan baik itu, bukan karena ia mengaku percaya kepada Kristus Yesus dan mengasihi Allah. Orang percaya kepada Kristus dan mengasihi Allah, dalam pengakuannya, ia akan melakukan kasih dengan tulus, tanpa paksaan, tanpa mempertimbangkan untung rugi,
tapi dengan rela hati dan mau berkorban. Walaupun ia bukan orang kaya, tetapi ia dapat melakukannya di dalam seluruh kesederhanaan hidupnya, dan ia mengasihi Allah dan mewujudkannya. Jadi orang yang beriman kepada Kristus tidak mungkin tidak mengasihi Allah. Ia mengasihi Allah dan otomatis ia mewujudkan dalam perbuatan imannya di hidupnya sehari-hari. Itulah sikap iman dan kasih yang dilakukan oleh jemaat Tiatira yang mendapat pujian dari Tuhan bagi mereka dalam pertumbuhan imannya. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau dipuji Tuhan, lakukanlah seperti jemaat Tiatira. Jangan sampai kita hanya mau dipuji oleh manusia, tetapi di mata Allah tidak. Kasih yang diterapkan haruslah terjadi di dalam pelayanan kita sebagai hasil atau buahnya, baik keluar maupun ke dalam, sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Ada banyak orang percaya yang mengatakan bahwa ia mengasihi Tuhan, tapi ia tidak mau melayani. Ia hanya berucap saja. Mengasihi dan melayani haruslah dalam wujud perbuatan dan harus mendapat tempat yang terutama. Jadi sekecil apapun yang kita lakukan, walaupun kita mampu atau tidak mampu, oleh karena kasih kita kepada Allah, dianggap Tuhan sebagai suatu pekerjaan pelayanan, dan untuk itu ada upahnya bagi yang memberinya. Kita dapat membandingkan di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Disinilah Tuhan memuji jemaat Tiatira dalam pekerjaan Allah, kasih, pengorbanan mendapat tempat bagi mereka. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak hanya dalam hal kasih, iman, pelayanan, tapi dalam hal ketekunan jemaat juga diwujudkan oleh jemaat Tiatira. Ketekunan jemaat adalah hasil dari kesetiaan, hasil dari ketaatan mereka terhadap Allah. Walaupun tantangan-tantangan menghadang mereka, tapi mereka tetap taat dan setia yang melahirkan ketekunan. Kata hupomone dalam bahasa Yunani memberi pengertian bahwa adanya kemampuan bertahan dalam hal kesukaran, tetapi bukan sekedar bertahan, diam atau pasif, tetapi dengan sikap taat, dengan sikap yang kuat, sikap yang mampu menjadikan situasi atau hal yang tidak menyenangkan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, yang memuliakan Tuhan, dan kita mengalami perubahan hidup iman di dalamnya, yaitu kita mampu menghadapi kesukaran hidup dan kita kuat di dalamnya, dan hati kita terus bersyukur di dalamnya ketika menghadapi kesukaran hidup. Ada banyak orang percaya ketika menghadapi kesukaran hidup, kita bersikap marah-marah, kita jengkel, kita bersungut-sungut, kita lari ke dalam dosa, mundur dari Tuhan, atau sebaliknya. Yang dimaksudkan di sini adalah ketekunan itu adalah bagaimana orang itu diam dan juga tidak marah-marah, tetapi melahirkan sikap iman dan suasana hati yang memiliki penuh dengan ucapan syukur dan dapat memuliakan Tuhan. Jadi kita mampu bersyukur dalam segala hal, tetapi kita hidup di dalam Tuhan dan melahirkan sebuah ketekunan di dalamnya. Apapun penderitaan, apapun kesukaran hidup,
kita tetap beriman dan mampu mempertahankan iman dan memuliakan Allah di dalamnya. Kata teladan iman, Bapak Mama, kekasih-kekasih Tuhan yang ada dalam kehidupan pertumbuhan jemaat Tiatira, yang perlu kita belajar dalam sebuah proses hidup iman kita di zaman sekarang ini, supaya kita dapat bertumbuh dan kita mampu bertahan dan kita dapat menjadi contoh atau teladan hidup yang sama seperti jemaat Tiatira. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas firman-Mu, ya Tuhan, dan kami percaya bahwa firman ini boleh menolong kami dan menjadi sebuah hal yang bermanfaat, yang berguna dan berharga bagi pertumbuhan iman kami. Kami mau belajar hidup beriman dari jemaat Tiatira yang menjadi teladan dalam pertumbuhan imannya, walaupun mengalami banyak tantangan, tapi mereka tetap hidup, bertahan, dan mampu mempertahankan iman, dan tidak rapuh, tidak goyah, dan tetap memuliakan Tuhan di dalamnya. Terima kasih atas firman-Mu ini. Kami percaya, biarlah dalam kasih setia Tuhan, Tuhan memberkati kami semua, seluruh jemaat Gemit yang ada di K3T, Tuhan senantiasa memberkatinya. Kami hendak kembali ke dalam hidup, ke dalam tugas, ke dalam karya kami hari ini. Kami senantiasa memohon kepadamu Tuhan, kiranya anugerah Tuhan kita, Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan di dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya mau menyertai kita mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam.